Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas mengenai korespondensi bahasa Indonesia. Yang pertama, karena ini pertemuan pertama, kita akan membahas konsep-konsep korespondensi atau surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai konsep dasar dari korespondensi. Pengertiannya, surat itu apa, fungsi surat, jenis-jenis surat, syarat surat yang baik seperti apa. Tapi untuk video pertama saya akan skip sampai dengan kriteria surat menyurat saja. Nanti fungsi surat, jenis surat, dan syarat surat yang baik itu ada di video selanjutnya. Oke. Korespondensi atau surat menyurat merupakan kegiatan bahasa yang dilakukan dengan interaksi tulis sebagai alat komunikasi tertulis yang dirasakan semakin penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, perkembangan korespondensi. Perkembangan korespondensi atau surat menyurat bermula dari budaya kelisanan atau budaya ngobrol, berbincang, berbicara, yang kemudian beralih ke arah budaya yang mementingkan keberaksaraan atau menggunakan bahasa tulis. Jadi mulai menggunakan tulis-menulis. Peradaban modern yang mengandalkan komunikasi tulis yang dapat menempuh jarak, tempat, dan waktu karena membekas dengan lebih berkesan. Jadi bahasa surat terkadang membuat kita lebih mengingat apa yang sudah ditulis dan terkadang bahasa itu sangat membekas dan tertanam di memori. Nah, misalnya seperti mungkin adanya surat teguran, surat cinta yang pasti sangat membekas. Nah, dalam banyak hal yang tersurat telah dianggap orang lebih berbobot sebagai suatu bukti daripada yang diucapkan. Nah, ini bisa dianggap sebagai suatu bukti karena yang sudah tertulis itu kita mempunyai bukti fisiknya. Yang terucap apabila tidak segera direkam tidak bisa menjadi suatu bukti. Kenyataannya, korespondensi sebagai komunikasi tertulis sudah mulai memasyarakat. Korespondensi telah menjadi tugas rutin bagi sebagian kecil masyarakat bangsa kita. Ini kita dapat melihat bahwa komunikasi antar organisasi adalah dengan menggunakan surat menyurat atau korespondensi dalam organisasi satu kepada organisasi lainnya. Media yang digunakan dalam korespondensi. Media yang digunakan dalam korespondensi semakin berkembang, tidak hanya surat dalam bentuk kertas, tetapi saat ini sudah berkembang menggunakan email, Facebook, dan media sosial lainnya, seperti misalnya WhatsApp, Telegram, Line, YouTube, Twitter, dan banyak lagi yang lainnya. Bahasa korespondensi. Dalam korespondensi, dalam surat resmi, surat niaga, bahasa surat harus singkat dan sederhana agar mudah dicerna atau dipahami. Isinya mantap, tidak meragukan, mudah dan cepat dipahami pembaca surat. Jadi, isi surat korespondensi tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, tidak meragukan atau dengan bahasa yang ambigu,
tapi jelas, singkat, padat, dan mudah dipahami. Etika korespondensi. Etika korespondensi dalam nada surat harus simpatik, sopan, luwes tapi lugas, menarik, sehingga penulis semestinya menghindari pemakaian kata yang kurang tepat, yang bisa bermakna ganda, dan terutama yang dapat menyinggung perasaan penerima surat tersebut. Jadi, kalau kita lihat justru di media-media sosial tidak menggunakan kaidah-kaidah ini, karena banyak netizen-netizen yang memang justru menyinggung perasaan pembacanya atau menyinggung perasaan yang dikirimin berita tersebut. Kemudian justru tidak mengunggah simpatik, tapi justru kebalikannya. Jadi dalam berkorespondensi kita harus menggunakan etika-etika ini. Kemudahan korespondensi. Yang pertama adalah biayanya relatif murah. Dengan jarak yang berjauhan, kita tidak perlu bertemu, tetapi bisa berkorespondensi. Bisa dengan menggunakan email, meskipun jarak ribuan kilometer. Kemudian tidak terikat waktu dan tempat. Jam berapapun, kapanpun tetap bisa dilakukan. Jangkauannya lebih luas, bisa worldwide. Jadi meskipun kita ada di Indonesia, kemudian pihak lain ada di luar negeri, bahkan Afrika, Amerika, India, hingga ujung kutub pun gitu ya, kita tetap bisa berkomunikasi dengan korespondensi, baik email maupun message, seperti message di Facebook, SMS, WhatsApp gitu ya. Kemudian korespondensi tersebut bisa diarsipkan sebagai tanda bukti. Makanya seringkali kasus-kasus yang terlibat korupsi dan lain sebagainya itu kita melihat bukti dari komunikasi yang ada di WhatsApp. Karena bisa diarsipkan, dulu SMS, sekarang WhatsApp, kemudian email. Iya, itu bisa menjadi bukti otentik. Kemudian pesan tersebut kemungkinan besar tidak nyasar. Jadi sampai ke tujuan sesuai sumbernya. Kecuali kalau memang sengaja disasarkan gitu ya. Jadi biar salah sambung, nah itu lain cerita. Tapi kalau memang alamat yang dituju baik alamat email, alamat Facebook, alamat Twitter, nomor telepon, nomor WhatsApp itu tidak salah, itu bisa dipastikan pesan sampai ke tujuan sesuai sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah pesan dapat dibaca berulang-ulang. Nah, ini salah satu tujuan saya bikin ini juga agar kalian bisa mengulang-ulang materinya. Ya, dengan korespondensi itu surat pesan itu dapat dibaca berulang-ulang. Kesulitan dari korespondensi. Kesulitannya adalah bagaimana penggunaan bentuk surat yang tepat, yang sesuai. Nah, untuk itulah kita belajar tentang korespondensi karena kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Berikutnya adalah bagaimana menyusun bagian surat secara cermat. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya, bentuk surat, bagian surat, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan EYD dalam surat. Untuk surat resmi biasanya itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian menggunakan kalimat efektif dalam surat. Nah, terkadang banyak pihak, banyak orang yang belum paham kaidah-kaidah dalam EYD dan kalimat-kalimat efektif dalam surat. Nah, itulah gunanya kita belajar tentang korespondensi bahasa Indonesia. Jadi nanti outputnya adalah bagaimana kalian bisa membuat surat dengan bahasa yang baik dan penerima bisa menerima
surat tersebut sesuai dengan halnya, sesuai dengan tujuannya, sehingga komunikasi menjadi efektif. Berikutnya adalah mengenai kriteria menulis surat. Nah, dalam kriteria menulis surat, kita harus memiliki wawasan surat menyurat. Tadi seperti yang dibicarakan sebelumnya, kita harus tahu bentuk dari korespondensi, bagian-bagian surat, dan lain sebagainya. Kita harus tahu wawasan mengenai surat menyurat. Kemudian penguasaan bahasa. Kita harus bisa menguasai bahasa-bahasa yang sopan, kemudian bahasa yang dapat diterima, kemudian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Berikutnya adalah penguasaan permasalahan. Ini sangat penting karena surat bertujuan untuk menyampaikan suatu komunikasi tertulis. Jadi kita harus bisa menguasai permasalahan yang akan kita sampaikan kepada pihak lain. Jadi agar masalah tersebut bisa tersampaikan dengan baik, kemudian hal-hal lain bisa tersampaikan dengan baik, kita harus bisa menguasai permasalahan tersebut agar bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam menulis surat juga bisa memenuhi adab sopan santun dalam penulisan surat. Kemudian kita juga harus memahami konten surat yang layak untuk disampaikan itu seperti apa. Sebagai penulis surat juga objektivitas itu penting dan keefektifan kata. Jadi jangan terlalu boros, jangan terlalu singkat. Jadi jelas, padat, bisa tersampaikan dengan baik dan sopan. Dan kita juga harus perhatikan keruntutan kalimatnya, sehingga pembaca bisa paham, tidak bingung. Kemudian kita juga harus memenuhi kaidah-kaidah dari korespondensi. Baik, sampai di sini untuk korespondensi bahasa Indonesia yang pertama. Nanti untuk penjelasan selanjutnya akan diberikan video selanjutnya. Terima kasih.